Ada moderatornya nggak? Langsung. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Nabi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar adalah kewajiban bagi setiap yang muslim. Dari Sunggal sampai Medan Timur, hujan lebat. Saya lihat tadi di jalan banyak gang-gang yang banjir. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah semua kita bisa sampai ke masjid ini untuk melaksanakan kajian. Yang kita bahas pada pertemuan ini tentang qasar salat. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu bepergian di bumi, berarti melakukan safar, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat. In khiftum an yaftinakumul ladina kafaru,
jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat inilah yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil disyariatkan qasar salat. Apa yang dimaksud dengan qasar salat? Seorang ulama dari Syria namanya Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhail menulis kitab namanya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Pada juz yang pertama halaman 458 beliau mendefinisikan qasrus salati huwa ikhtisaru adadi raka'atis salatir ruba'iyyati min 4 raka'atin ila rak'atain. فيؤدي المصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا من 4 رخصة له وتخفيفا عنه. Yang dimaksud dengan qasar salat itu adalah mempersingkat salat, mengurangi jumlah rakaat salat yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka orang yang salat menunaikan salat zuhur, asar dan isya masing-masing dilakukan oleh orang yang salat itu dengan 2 rakaat. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala adaan ma'muman lillahi ta'ala adaan imaman lillahi ta'ala. 4 isya tapi menjadi 2. Usalli fardal isya'i rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i rak'ataini qasran ma'muman lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i rak'ataini qasran imaman lillahi ta'ala. Berarti yang dimaksud dengan qasar itu melakukan salat dari 4 menjadi 2. Zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Ya'la bin Umayyah. Qala, beliau berkata, qultu li Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya berkata kepada Umar bin Khattab, sahabat Nabi, al-khulafa'ur rasyidun, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali, al-khulafa'ur rasyidun. Jadi kata Sayyiduna Ya'la bin Umayyah, satu waktu saya mengatakan kepada Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Allah Ta'ala, kalau dibahasakan ke kita, Tuan, ya, saya mau bertanya,
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ. Ayat yang dibaca tadi, Surah An-Nisa ayat 101. Tidak dosa bagi kalian, kata Allah, melakukan sholat dengan cara kosor, yang 4 jadi 2. In khiftum, jika kalian khawatir ada orang kafir, ada musuh yang nanti membahayakan diri. Lalu kata beliau, wa qad aminan nas. Rasul meninggal digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal digantikan oleh Sayyidina Umar. Pada masa Sayyidina Umar itu ekspansi wilayah. Kaum muslim sudah meluas sampai ke mana-mana. Kuat sudah. Kalau sudah kuat, tidak ada lagi yang ditakutin. Musuh sudah takut dengan orang-orang yang beriman. Di ayat itu, tidak berdosa kalian melakukan kosor apabila takut dengan musuh. Lalu kata Sayyidina Ya'la bin Umayyah, sekarang sudah aman kita, nggak ada lagi musuh. Bagaimana itu dengan kosor? Kalau dibahasakan ke kita, masih ada nggak syariat kosor atau sudah tidak ada lagi? Qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mengatakan jawabannya untuk beliau, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya juga heran, sehingga pertanyaan yang Anda sampaikan ke saya sampaikan juga ke Rasul. Saya heran seperti Anda heran. Sekarang sudah aman, di masa Rasul pun sudah kuat umat Islam. Sudah terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, sudah berkuasa umat Islam. Abu Jahal sudah mati, musuh-musuh Islam sudah bermatian, yang menjadi bos-bos yang ada di kota Mekah ini sudah kuat. Yang Anda herankan ini, kata Sayyidina Umar, juga saya heran, sehingga saya tanya ke Rasul. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Yang Anda tanya ke saya sudah duluan saya tanyakan ke Rasul. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Qasar itu adalah sedekah dari Allah untuk kalian, maka terimalah dia sebagai sedekah dari Allah. Faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekahnya. Lalu kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili berdasarkan hadis ini, wa hadza yadullu, hadis ini menjadi dalil, menunjukkan, mengindikasikan ala anna qasrus salati, bahwa mengqasar salat itu laisa khassan bihalatil khaufi, tidak khusus pada saat khauf, ditakuti ada musuh, di saat aman pun sudah. Kalau begitu, sekarang ini walaupun sudah aman, kita bawa kendaraan sendiri, masjid di mana-mana banyak. Apabila syarat-syarat qasar itu sudah sempurna, maka tetap syariat qasar itu sampai hari ini ada, meskipun sudah aman. Karena ada orang yang bilang sekarang, ngapain lagi bapak qasar sholat? Ngapain lagi bapak jamak sholat? Rombongan bawa mobil sendiri, kemudian masjid di mana-mana kita bisa berhenti, air juga banyak. Kan sholat itu tetap masing-masing ada waktunya dengan rakaat yang sudah ditentukan. Ngapain lagi? Dulunya itu, sekarang enggak lagi katanya. Ternyata pendapat sedemikian tidak benar. Yang benar adalah syariat qasar itu sampai hari ini
apabila ibu melakukan wa idza darabtum fil ardi, melakukan safar. Safar itu melakukan perjalanan. Tapi yang dimaksud safar di sini adalah safar tawil, safar yang jauh. Berapa jauhnya? Kalau di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, 82 km sekali jalan. Kurang lebih 81 lebih 82 lebih, pokoknya jangan kurang dari 80 km. Apabila Bapak Ibu melakukan perjalanan jauh, kita besok melakukan safar, kata suami, kemana bang? Ke Padang. Jauh. Kalau sudah sebegitu jauhnya sampai ke Padang dari Medan, tujuannya bukan maksiat, dan dia di sana nantinya ada durasinya, tidak lebih dari 4 hari mukim. Kalaupun lebih di jalan tetap boleh. Boleh dia mengqasar salat, boleh dia menjamak salat. Tentu bolehnya itu setelah dia keluar dari tempat kediaman. Jangan tinggal di Medan Timur, masih di Medan Timur sudah dijamaknya sholat, sudah dikosornya sholat. Tidak bisa, harus keluar dulu. Jaraknya sudah lebih dari 300 km. Tapi kalau misalkan tidak sampai, jaraknya 82 km, nggak boleh. Besok kita, kata suami, melakukan safar. Kemana bang? Kata istrinya. Ke Padang. Oh, udah bisa kita mengkosor bang, kata istrinya. Belum. Kok abang bilang belum? Kan jauh dari Medan ke Padang. Padang Bulan, kata. Kalau cuma sampai Padang Bulan nggak bisa. Kenapa? Karena dari sini ke Padang Bulan paling jauh 15 km kalaupun ada. Berarti belum cukup syaratnya. Kalau cukup syaratnya, sepanjang perjalanannya itu bukan maksiat. Kalau maksiat nggak boleh kosong, nggak boleh jamak. Karena ada kaidahnya, ar-rukhasu la tunatu bil ma'siyah, atau ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Yang namanya rukhsah tidak berlaku untuk maksiat. Rukhsah, qasar ini rukhsah, keringanan, dispensasi dari Allah. Jamak juga rukhsah, keringanan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan boleh tidak berpuasa karena safar, itu juga rukhsah. Jadi supaya rukhsah ini berlaku bagi kita umat Nabi, dipastikan perjalanannya itu bukan maksiat. Ada seorang anak muda namanya Neymar. Siapa namanya? Neymar. Bukan pemain bola itu. Kalau pemain bola itu kan orang Brazilnya itu. Ini Neymar Nasutionnya. Jadi Neymar Nasution ini mau berangkat dia dari Medan ke Jambi. Dari Medan ke Jambi sudah lebih dari 300 km. 500 km pun mungkin ada lebih. Jadi jaraknya, masafahnya sudah cukup. Ditanya, Neymar, iya. Anda mau ke Jambi? Iya. Berarti Anda musafir lah? Iya. Naik apa? Naik mobil pribadi. Sama siapa? Main tunggal dari Medan sampai ke sana. Berapa hari di sana? Belum tahu. Tapi paling lama nanti 3 hari. Berarti dia di jalan boleh jamak, boleh qasar. Sampai di sana pun dia boleh jamak, boleh qasar.
Cuman ditanya satu lagi sama si kawan, ngapain ke sana jauh-jauh? Saya mau jumpa dengan cewek, katanya. Siapa ceweknya? Siti Nur Marpeot. Supaya jangan ada nama yang kena. Siti Nur Marpeot. Ngapain jumpa sama dia? Saya dengan dia sudah lama chat-chatan. Dia sudah kenal dengan saya sudah kenal dengan dia. 4 bulan saya menahan rindu, katanya. Dia sudah sering membagikan paket ke saya juga sering. Jadi kami sudah seperti Romeo dan Juliet, katanya. Terus nanti kalau ke sana ngapain? Kami mau mandi-mandi. Kami mau booking hotel tempat tidur kami. Berarti si Neymar Nasution ini dari Medan dia ke Jambi melakukan perjalanan jauh, seharusnya boleh jamak boleh qashar, jadi nggak boleh. Kenapa? Karena tujuannya ke sana maksiat. Di mana maksiatnya? Yaitu tadi ketemu sama Siti Nur Marpeot, bukan mahramnya, bukan istrinya, haram dia berduaan. Tapi dia sudah bilang dengan tegas, saya bawa mobil ini sendiri supaya nanti kami bisa bebas kemana-mana. Dunia ini punya kami berdua kalau saya sudah sampai ke sana, katanya. Yang lain itu numpang di bumi ini, katanya. Itu perjalanannya maksiat, maka tidak boleh melakukan jamak dan qashar. Qashar ini disebut oleh beliau dalam kitab Al-Mu'tamad, wa ajma'atil ummatu, ulama semuanya sepakat ala jawazil qasri fis salati fis safari, kebolehan mengqashar salat pada saat orang itu musafir. Sawa'un kana fil barri, baik perjalanan yang ditempuhnya itu jalur darat, au fil bahri, atau dia menempuh perjalanan naik sampan, naik kapal laut, au fil jawi, atau dia naik lewat melintas udara. Mau di darat naik motor, sepeda motor, mobil, kereta api, boleh jamak dan qashar. Boleh qashar, disepakati ulama qashar boleh. Kapal laut juga boleh. Karena kita sudah di lautan kan, di tengah lautan itu sudah berapa puluh kilometer, enggak nampak lagi di mana pinggir, kanan, kiri, muka, belakang. Kita itu sudah terapung di atas laut, enggak kelihatan lagi pinggirnya. Atau di udara, meskipun pesawat itu cepat sampai 400 km per jam umpama, tetap itu tidak menjadi sebab hilangnya syariat qashar. Tetap boleh qashar. Walaupun dari sini ke Jakarta cuma 2 jam, cepat sampai, tetap boleh qashar. Baik. Nah, apa hukum qashar ini? Wa qala asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah, berkata madhab Syafi'i dan madhab Hambali, al-qasru rukhsatun ala sabilit takhyir. Qashar itu adalah rukhsah, dan bagi orangnya itu pilihan. Mau qashar, salatnya sah. Tidak qashar pun salatnya sah. Fal musafiru ayyutimma au yaqsura, boleh dia salatnya tetap 4 rakaat, au yaqsura, atau dia melakukan qashar dari 2 rakaat. Wal qashar itu afdalu 'indal Hanabilati, lebih afdal menurut madhab Hambali, li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama alaihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan perjalanan yang jauh
senantiasa terus-menerus melakukan qasar. Wa kadzalika al-khulafa'ur rasyidun min ba'di, begitu juga dengan al-khulafa'ur rasyidun, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali. Itu apabila melakukan perjalanan jauh, mereka melakukan safar secara terus-menerus. Wa huwa 'inda Syafi'iyyati 'ala al-masyhuri afdalu min al-itmami. Dan di dalam mazhab Syafi'i juga pendapat yang masyhur mengatakan qasar itu lebih utama daripada sempurna. Idza wajada fi nafsihi karahatal qasri, lebih-lebih lagi kalau di dalam hati kita ada rasa kayaknya lebih bagus sudah sholat sempurna daripada qasar. Qasar lebih bagus. Kenapa? Karena di situ permainan setan. Kalau begitu hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah dalam mazhab Syafi'i. Karena dia sedekah, faqbalu shadaqatahu, terimalah sedekahnya Allah. Ibu kalau banyak jilbab ibu di rumah, jilbab banyak, mukena banyak, sarung juga banyak, duit banyak bu? Ada sedikit ya? Adalah, pokoknya pulang nanti ibu masing-masing insya Allah ada 100 juta. Yang mengaminkan mudah-mudahan ada yang ngirim. Adapun di rumah kita banyak yang disebutkan tadi, kalau ada orang ngasih ke kita hadiah, bu ini ada hadiah, saya baru pulang dari umroh, ada mukena untuk ibu. Walaupun banyak, terima itu. Kenapa? Menerima sedekah orang menyenangkan dia. Jangan bilang, no, saya tidak menerima mukena, yang di rumah saja sudah tak terpakai saya semuanya. Ini menyakiti hati pemberi. Terima saja. Setelah dia pulang, berpisah dengan ibu, ibu tengok, baik kali ibu dia mengasih mukena untuk saya, tapi ku kasihlah sama tetangga, karena tetangga mukenanya sedikit. Tidak apa-apa itu. Yang penting terima dulu. Jangan di depan dia, baik makasih ya, nih sama ente katanya, sekali sama orang. Itu juga nyakitin. Kalau dengan orang kita seyogianya ketika dia memberi terima supaya dia senang, maka qasar itu adalah sedekah dari Allah. Maka disuruh oleh Nabi, faqbalu shadaqatahu, terimalah sedekah dari Allah. Itu makanya qasar lebih baik daripada sholat sempurna. Baik, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Bebas yang mau ditanya. Silakan. Baik. Apa bedanya qasar dengan jamak? Tadi sudah didefinisikan itu qasar mempersingkat jumlah rakaat. Jadi 4, dari 4 menjadi 2. Yang 3 tidak boleh. Kenapa? Karena 3 itu ibarat witir untuk siang hari. Subuh juga mana bisa dikosor lagi. Orang kosor jadi 2, subuh dikosor lagi. Enggak ada lagi sholat subuh tuh. Nah, jadi itu kosor. Sedangkan jamak itu artinya mengumpulkan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Masing-masing salat itu ada waktunya. Tetapi dikasih Allah rukhsah. Ini hambaku kalau dia melakukan safar. Bayangkan ibu mau pergi takziah ke Banda Aceh. Karena di sana ada saudara bapak, saudara ibu yang meninggal dunia. Walaupun bapak ibu diam di mobil tuh, sesungguhnya capek itu. Duduk pun capek. Secara fisik.
jauhnya perjalanan, ditambah lagi ada ibu meninggalkan suami yang kurang sehat atau meninggalkan cucu, biasanya ibu yang jaga. Ini membuat kondisi kita zahir maupun batin dalam kondisi kurang tenang. Maka Allah kasih rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Keringanannya jamak. Apa itu keringanan dari segi jamak? Salat zuhur dengan asar beda waktunya. Maghrib dengan isya beda waktunya. Tapi dikasih Allah keringanan, masuk waktu maghrib, hayya 'alas shalah, berhenti di satu masjid. Rombongan itu dikasih Allah keringanan, habis maghrib langsung kerjakan isya. Berarti jamaah itu mengumpulkan dua sholat dikerjakan dalam satu waktu. Di saat kita sholat maghrib, dalam hati harus ada niat. Sebelum salam, tidak mesti harus ditakbir. Usolli fardul maghribi 3 raka'atin ada makmuman lillahi ta'ala. Berjamaah di masjid itu. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, niatkan dalam hati, salat isya nanti ya Allah ku kerjakan di waktu maghrib. Dalam hati, itu kan niatnya dalam hati. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau memang ada kawan, mundur ke belakang. Kalau berpencar nggak tahu lagi kawan itu di mana, mundur. Atau tetap di tempat itu, bangkit, lakukan sholat. Jangan lama pemisahnya. Usolli fardul isya'i 4 raka'atin. Boleh. Usolli fardul isya'i raka'ataini. Boleh dikosor, dijamak. Atau boleh dijamak saja. Allahu Akbar seperti biasa sholatnya. Berarti sholat isya belum masuk waktunya, dikerjakan dia di waktu maghrib. Sholat asar belum masuk waktunya, dikerjakan dia di sholat zuhur. Itu namanya jamak takdim. Atau satu lagi, di jalan bunyi handphone bapak ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan di Mekah menunjukkan masuk waktu zuhur. Sementara rombongan itu melintas ke Aceh, masih melewati kebun-kebun sawit. Macam mana ini ketua? Kata satu di antara jemaah, oh, kita nanti sholatnya di waktu asar aja. Udah masuk waktu zuhur. Masing-masing diumumkan oleh ketua kepada bapak ibu semua kita ini mobil ini, karena kita sekarang masih di perjalanan dan nanti supaya dapat masjid agak jauh lagi. Gini aja, semua berniat di waktu zuhur ini supaya sholat zuhurnya dikerjakan di asar. Namanya jamak takhir. Kalau yang tadi dipercepat namanya jamak takdim, ini diundur. Jadi santai saja. Di waktu zuhur enggak sholat. Enggak sholat. Hayya 'alas shalah. Lalu kemudian zuhur yang tadi dikerjakanlah di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Maghrib yang ditinggal tadi sudah diniatkan di waktu maghrib dikerjakan di isya, ditunggu isya masuk waktu isya dikerjakan di waktu isya. Namanya jamak takhir.
Saking sayangnya Allah sama kita, dua-dua boleh. Isyanya, zuhurnya sama asarnya yang 4 rakaat sudah dijamak, boleh lagi dikosor. Kurang senang apa kita dibuat Allah. Jadi tidak ada alasan karena musafir tinggal sholat, nggak ada. Udah sebegitu sayangnya Allah dikasih keringanan banyak. Cuman memang kita manusia ini dikasih hati, minta jantung. Udah dikasih keringanan, malah dia bilang, nanti aja lah sholat malam katanya. Zuhur asar itu malam dibilangnya. Itu berdosa, dosa besar itu. Iya Pak ya? Ada lagi Ibu? Ada? Ya. Baik. Ibu orang Padang? Orang Padang? Sama, saya juga orang Padang. Cuma saya Padang Bola. Saya Padang Bola, Ibu Padang Pariaman ya. Ibu mau kemana? Padang. Berapa lama di Padang? 3 hari. Selain hari berangkat, selain hari pulang, apabila ibu berniat di sana itu 3 hari cuma, tidak lebih dari 3 hari. Hari Senin berangkat, Senin hitung sampai di sana hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pulang lagi ke Medan. Berarti selain hari berangkat dan hari pulang cuma 3 hari. Maka sepanjang di sana boleh ibu jama, boleh ibu kosor. Tapi kalau misalkan ditanya, ibu berapa lama di sana? Oh, saya ini lama di sana. Saya di Padang cuma mau mengelilingi rumah makan Dendeng Batapo katanya. Saya lama di sana, mau kunjungin keluarga. Saudara saya ini ada 5 hari saya di sana. Hari berangkat, hari pulang gak dihitung. 5 hari dia di sana. Berarti kalau 5 hari dia di sana dianggap mukim. Udah nggak lagi musafir statusnya itu. Berangkatlah dari Medan, naik mobil. Dia hanya boleh mengkosor di perjalanan. Begitu sampai di kampung tujuannya itu hilang, nggak boleh lagi jamak, nggak boleh lagi kosor. Begitulah dijelaskan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i, termasuk dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, Al-Fiqh Islami wa Adillatuh. Tapi kalau misalkan ada hajat kita ke Padang, ibu ngapain ke Padang? Saya ke Padang itu mau bagi warisan. Dan insya Allah warisan kami di sana nanti akan dijual, saya bawa pulang aja uang. Mudah-mudahan cepat terlaku itu, karena yang kami mau jual warisan itu di pinggir jalan. Berapa lama ibu di sana? 3 hari dah kelar, itu paling lama 3 hari katanya. Berangkatlah ibu ke sana dengan senang hati. Sampai di sana, untuk menjualkan harta warisan itu selalu ada penundaan. Kayaknya besok lagi. Kalau begitu kondisinya, dalam mazhab Syafi'i boleh durasi menjamak mengkosor itu sampai 18 hari 18 malam. Lebih dari 2 minggu, 4 hari. Kalau yakin kita 3 hari selesai, rupanya nggak selesai. Tapi kalau kita yakin, di sana kayak 2 minggu itu, baru pulang lagi ke Medan. Kalau sudah yakinnya dia pulang 2 minggu lebih, baru terbagi itu harga warisan uangnya, laku harta warisan. Nah itu sampai di sana otomatis hilang status safarnya, dia menjadi mukim. Nah jelas ibu ya. Di sini tadi ada yang mau nanya ibu? Seperti saya dengar ada yang mau bertanya. Ada?
Dari ah, yang mana Bu? Yang mananya Bu? Mengulanginya dari awal lemas juga saya ini. Di mananya? Yang mananya? Artinya kosong. Ini nanti Ibu tonton di sini ya. Ini nanti di sini di handphone nih. Siaran yang di YouTube-nya masjid ini Ibu tengok lagi nanti di rumah. Nah, qasar arti qasar. Qasar itu artinya melakukan sholat dari 4 rakaat menjadi 2 karena kita melakukan safar, perjalanan jauh. Jauhnya sampai di mana? Minimal 82 km lah. Kalau 81 kurang lebih, nah, itu sudah boleh sekali jalan. Jangan pulang pergi. Dijumlahkannya sekali jalan. Nah, kalau sudah seperti itu boleh qasar, boleh jamak. Tetapi perjalanan kita itu jangan maksiat. Kalau maksiat tak boleh. Ibu mau kemana sama bapak? Jangan bilang-bilang ya. Saya mau ke Riau katanya. Ngapain ke Riau? Jangan bilang-bilang. Suami saya, bukan ibu ya, ini orang ini. Nanti ibu belum. Suami saya ngambil nomor dia. Hah? Nomor apa katanya? Togel. Ambil nomor dia. Diambilnya nomor 47. Kenapa 47? Malamnya itu ketemu dia sama laki-laki yang gondrong-gondrong mirip kayak perempuan katanya. Ini ditengoknya ada tafsir erek-ereknya itu kan. Berarti keluar 47. Jadi saya mau ke Riau dengan suami untuk cabut nomor 47. Mudah-mudahan tembus katanya. Itu judi, berarti perjalanannya maksiat. Enggak boleh qasar, tidak boleh jamak. Andai pun misalkan dia tujuannya nanti kalau menang suami saya, nomor yang dicabutnya itu di Medan ada tanah kosong. Saya mau beli itu dan saya mau bangun masjid katanya. Tak boleh. Tidak boleh diniatkan yang baik, yang haram. Tetap yang haram itu haram. Ya. Kayak hati-hati judi online. Judi online itu ada kawan saya yang saya tahu judi online. Menang dia. Jadi dipancing sama judi, bandar judinya itu, judi online itu. Dimainkannya 60 juta. Berapa puluh juta itu menang. Menang dia. Lalu tawarannya main 100 juta. Dari dia 100 juta. Dimasukkannya lah, dia punya 100 juta. Tekor habis. Itu hutang dia. Nah, yang namanya judi, yang menang adalah bandarnya. Tidak pernah menang itu yang namanya pemain. Pemain judi itu kalaupun dia menang, itu sesungguhnya bukan menang yang sesungguhnya. Hanya berhenti dia ketika diumpan oleh bandarnya, itu aja itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setiap Bapak Ibu berangkat melakukan safar yang jauh dengan ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Mudah-mudahan qasornya diterima oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.